Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roalia Putri Nasution dengan NIM 112102510000161. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perpustakaan dan kearsipan digital. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil yang bernama Khawarizm, atau yang sekarang ini lebih dikenal dengan nama Khifah, di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Namun para ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenalnya dengan sebutan algoritmus atau algoritma. Saat masih kecil, orang tua Al-Khawarizmi membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad inilah Khawarizmi mulai semangat dalam menuntut ilmu, hingga pada saat ia remaja, atau lebih tepatnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, Khawarizmi telah diangkat menjadi anggota di Bayat al-Hikmah, yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Kecintaan Al-Khawarizmi terhadap ilmu pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sangsekerta dan juga bahasa Yunani. Setelah mahir dan menguasai bahasa-bahasa tersebut, Al-Khawarizmi kemudian mulai menerjemahkan beberapa buku, seperti buku India yang berjudul Siddhantama berhasil ia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan juga buku yang berisi ilmu geografi yang ditulis Ptolemeus, seorang ilmuwan Yunani, juga berhasil ia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dikarenakan kemampuannya dalam menerjemahkan buku-buku tersebut, membuat pengetahuan dan pemikiran Al-Khawarizmi di bidang sains semakin cemerlang. Keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu-ilmu dari manapun membuatnya melahirkan banyak karya. Karya terbesarnya adalah Al-Jabar. Bukunya berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Buku ini menjadi pondasi dalam Al-Jabar di era modern. Al-Jabar juga merupakan pelajaran yang paling banyak dipelajari di seluruh dunia sampai saat ini. Karyanya ini tidak terlepas dari ilmuwan Yunani yang bernama Diopantus. Berangkat dari karya Diopantus, Al-Khawarizmi menemukan banyak kesalahan dan permasalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dari situlah Al-Khawarizmi mulai menyempurnakan dan memperbaiki Al-Jabar. Ia mengembangkan rincian tabel trigonometri yang di dalamnya memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, dan juga konsep diferensiasi. Berkat penemuannya ini, Al-Khawarizmi dinobatkan sebagai Bapak Al-Jabar. Bahkan para ilmuwan-ilmuwan Barat pun telah mengakuinya. Menurut matematikawan Barat, yaitu Kranz, dalam bukunya yang berjudul The Social Al-Khawarizmi Algebra, Kranz mengatakan bahwa Al-Khawarizmi lebih berhak menyandang gelar Bapak Al-Jabar dibandingkan Diopantus. Al-Khawarizmi juga menjadi orang pertama yang mengajarkan Al-Jabar dalam bentuk elementer. Bukan cuma itu, Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai letak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar algoritma dan juga hitungan desimal. Al-Khawarizmi jugalah yang telah mempopulerkan penggunaan angka 0. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan dari angka-angka, termasuk angka 0. Karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jami wa Tafriq bi Hisab Al-Hind. Di dalamnya Al-Khawarizmi menjelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khawarizmi memperkenalkan penggunaan angka-angka Hindu mulai dari angka 1 sampai 9 dan juga 0. Al-Khawarizmi juga membahas sejarah angka-angka.
Melalui buku-buku karya Al-Khwarizmi inilah orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkan menghitung kelipatan angka 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bukan hanya aljabar, Khwarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi hari ini. Algoritma merupakan ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga menjadi jantungnya ilmu informatika komputer. Dari semua karyanya dalam bidang matematika ini dan juga pengaruhnya yang sangat besar, maka Al-Khwarizmi juga dinobatkan sebagai bapak matematika.